Memangnya kita yang ngatur itu kematian? Mati itu bukan kita yang nentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin mati. Kapolres, Dandim, caleg, jangan dulu, belum terpilih. Semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya mati, orang sehat mati, rakyat jelata mati, orang miskin mati, tentara mati, polisi mati, imam mati, ustadz di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah kalau ustaz duluan? Coba, Allah jelaskan jangan kamu mati, padahal kematian itu bukan kita yang ngatur. Illa, kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam. Ini kayaknya tidak masuk akal, padahal kan kita sudah Islam. Dijelaskan lagi, jangan kamu mati kecuali kau Islam, padahal kita sudah Islam. Ternyata ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita, hati-hati kau dasat, agamamu Islam, lahir kau Islam, khitan disunnak kau Islam, ijab kabul syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh aja, jangan marah. Contoh saja ini, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada di sini suka sabung ayam? Ada. Wow, dia lagi sabung ayam, digerebek sama Kapolsek. Lari, tembak peringatan. Puh. Masih lari, tembak lagi kedua kalinya. Masih lari, tembak lagi ketiga kalinya. Masih lari, tembak kakinya. Puh. Kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Ini bukan polisi Wakatobi, ini polisi India. Pernah saya tanya ke polisi, kenapa itu Pak? Kakinya ditembak, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok Ustaz. Tiba-tiba lagi judi, karena dia melawan aparat, mengancam jiwa aparat, mengancam keselamatan aparat, akhirnya tembak, pop, mati kafir. Kenapa? Dia mati dalam keadaan berjudi. Contoh lagi ya, contoh, jangan marah, contoh, jangan marah. Duda, ada duda di sini. Dilarang nikah sama anaknya, bapak ndak usah nikah, apalagi nikah, sebentar lagi pensiun. Nggak usah nikah, saya bisa atur semua Pak. Bapak mau makan saya siapkan, bapak mau mandi saya siapkan, bapak mau setrika saya siapkan, semua bisa kau siapkan. Satu yang tidak bisa, ngerti? Tapi sudah tua, umurnya sudah tua, tapi baterainya nggak pernah lobet. Itu laki-laki selama masih ada jenis kelaminnya nggak pernah lobet itu. Dilarang nikah sama anaknya, akhirnya selalu nonton video porno. Dia pergi Kendari, makan obat kuat 3 biji supaya kuat. Pas makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada duda di sini, saya doakan cepat dapat jodoh. Apalagi anak muda, saweran 5.000 cari kawan, sudah dapat 50.000. Apa dibeli? Nggak usah vodka, mahal, nggak cukup. Apa? Lem pox. Dia campur lem tikus. Berarti jangan campur lem Korea, nggak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem, overdosis, mati kafir. Lagi khamar dalam perutnya. Apalagi? Jangan marah. Pedagang, ada pedagang di sini? Nah, biasanya orang Bugis jago pedagang itu. Dia dagang, dia tulis bensin murni,
Padahal dia campur minyak tanah. Kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur pada minyak tanah. Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Nipu pembeli, minum, makan dari hasil nipu, tok, mati kafir. Apalagi? Contoh gini, contoh, jangan marah. Ada anak sekolah, buru-buru pergi sekolah, melanggar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini pengadilan ini 250.000 dan tidak ada uangku pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Mari dong, 50.000. Deh, 30 juangku pak. Sudah, kau ambil 5.000, mari 25.000. Sudah dia pergi makan coto. Dari 25.000 itu dia makan coto. Ternyata dia makan coto 2 mangkok coto, 14 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Kekenyangan, keluar dari warung coto, disambar geng motor, pom, mati kafir. Kenapa? Ada barang korupsi dalam perutnya, barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa membuat kita mati kafir, yang seperti tadi saya jelaskan. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pil caleg. Ini caleg kalau musim pil caleg deh penampilannya kalah ustad, pakai songkok, rapi songkoknya pak, pakai gamis, pakai serban, pakai sarung, pegang tasbih, pasang baleho di pinggir jalan 4x6. Apa dia tulis? Siap membela agama, takbir. Ternyata tidak pernah dilihat di masjid. Ini Islam pencitraan. Ini caleg banyak begini. Kalau mau dipilih rajin-rajin ke masjid, sudah terpilih tidak pernah ketemu di masjid. Ini caleg sepanjang saya dari bandara pak, macam-macam fotonya. Ada yang bikin takut matanya. Ada juga kayak ABG. Baca-baca, Bu, kalau mau lihat caleg cerdas atau tidak, lihat apa ditulis di balehonya. Adalah tidak jelas apa dia tulis. Yang muda yang berkarya, menakdikan diri untuk rakyat, jiwa dan raga serta pikiranku untuk rakyat Indonesia. Pret. Beleng-beleng. Fotonya saja nipu rakyat. Fotonya saja nipu rakyat pak. Bersih mukanya, mulus, tidak ada jerawatnya. Begitu dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Ini caleg tukang tipu ini. Ada caleg di sini? Ada caleg di sini? Coba angkat tangan. Angkat tangan supaya dilihat rakyat. Promosi gratis ini. Alhamdulillah kalau ada caleg hadir pengajian. Alhamdulillah kita kesempatan untuk nasihati mereka. Kalau ada caleg yang tidak datang pengajian, sudah tidak usah pilih dia. Malas ikut pengajian. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan tidak? Ada setan? Ada, bukan pocong, bukan popok. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Itu ibu-ibu handphone. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, kita doakan suaminya kawin lagi. Allahu Akbar. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu. Orang sudah ceramah. Tahu-tahu kajili-jili. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu.
Bu, sebentar foto-foto, nantilah kita foto-foto. Ya, saya pernah ceramah Pak Kapolres. Saya begini depan saya, lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia ambil HP-nya, selfie. Pernah tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dah jadikan background. Tuh apakah jili-jili nah. Umurnya kira-kira 55 tahun. Selesai ceramah langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh, yang penting jangan berdua, sini. Selesai selfie dia bilang, Ustaz boleh cium? Apa ini? Mau cium Ustaz? Dia bilang, tidak nafsu Ustaz. Boleh, tidak nafsu, tidak boleh. Mau kau kasih mengamuk mamanya cek di rumah. Coba masih muda boleh sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu ya. Simpan dulu HP-nya Pak. Selama Bapak pegang HP, selama itu Bapak tidak perhatikan ceramah. Nggak usah khawatir, ini saya rekam. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube dan medsos. Itu ada dari pihak kepolisian juga rekam. Nanti kita konsentrasi dulu dengar ceramah. Insya Allah ada faedah ceramah kita malam ini. Ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kenapa lobet-lobet? Ayo kita salawat sama-sama. Atau kita dengar dulu suaranya. Mana kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Ya? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu kita dengar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu? Ibu-ibu dulu, ayo ibu. Adik-adik diam, bapak diam, kita dengar suara ibu-ibu. Ayo. Salatullah. Salat. Ini namanya tidak keras tapi merdu. Coba bapak-bapak, adik-adik diam, ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak salawat. Ayo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Saya yakin kencang ini suara bapak-bapak karena ada tentara dan polisi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita dengar tausiah. Ketika Nabi diusir dari Mekah, jalan kaki ke Madinah, yang ngusir bukan orang lain, yang ngusir pamannya sendiri, Abu Lahab. Yang ngusir sepupu sekalinya, Abu Sufyan. Jalan kaki Nabi dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km, 11 hari perjalanan. Begitu sampai di Madinah, beliau kumpul seluruh sahabat, baik yang Ansor, orang penduduk asli Madinah, maupun yang muhajir, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ikut bersama Nabi. Jadi pendatang dan penduduk asli. Nabi kemudian naik mimbar lalu berpidato. Hari ini saya tidak naik mimbar. Kenapa? Kalau saya di atas mimbar Pak, kepalaku saja kelihatan. Tidak enak karena saya pendek. Tidak enak ceramah saya begini Pak. Maka saya tidak pakai mimbar ya. Nabi kumpul sahabat. Lalu beliau bertanya, saudara-saudara sekalian, mau kalian saya tunjukkan amalan, perbuatan, tingkah laku yang kalian kalau lakukan, kalian akan sukses. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kira-kira kalau di sini masyarakat Wakatobi, Ustadz tanya, Bapak Ibu mau ndak sukses dunia akhirat? Pasti mau. Namanya sukses di akhirat, selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maksudnya apa?
Di dunia dia Kapolres, di dunia dia Dandim, dan di akhirat juga pun masuk surga. Itu namanya selamat dunia akhirat. Turun jabatannya. Di dunia dia orang kaya, di dunia dia anggota DPR, sampai di akhirat masuk neraka. Ini namanya hebat di dunia, sengsara di akhirat. Yang Nabi tawarkan, kalian sukses di dunia dan insya Allah berjaya di akhirat. Pasti jawabannya mau. Nih 5 resepnya. 5 saja resepnya. Lebih susah jadi caleg. Apa resepnya kata Nabi? 1, kalian Wakatobi penduduknya, Wanci dan sekitarnya, kalian kalau mau sukses kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan, belajarlah kalian. Begitu pentingnya kita ini ilmu pengetahuan. Ayat pertama turun dalam Islam bukan perintah puasa, bukan perintah solat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi ayat pertama turun Iqra, baca. Artinya anggota polisi mau sukses, belajar. Anggota tentara mau sukses, belajar. Pegawai negeri mau sukses, belajar. Dengan cara apa? Sekolah lagi. Apalagi adik-adik, jadi jangan pengangguran. Kalau kalian pengangguran, maka kalau bapaknya petani, anaknya juga pengangguran, maka kalian juga nanti akan jadi petani yang tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup kalian. Belajar. Ustadz, saya miskin Ustadz, orang tuaku miskin, orang tuamu miskin, tapi Tuhan kita, Allah kita maha kaya. Saya kalau lihat orang tua saya, tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya. Kalau lihat bapak saya, tidak mungkin saya tinggi sekolah-sekolah. Kenapa? Bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja, bukan sawah pribadi, sawahnya orang dia kerja. Masuk 10 karung, 9 karung punya yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Berapa bersaudara kami? 14 bersaudara. Kenapa kaget? Bagus itu kalau 14. Daripada cuma 2, 1 ditangkap, 1 digigit anjing gila, habis. Kalau 14, 1 ditangkap, masih ada 13. 1 tenggelam, masih ada 12. Masya Allah. 1 kesetrum, masih ada 10. Coba. Kalau lihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi selalu dia bilang bapakku, ambokmu kasiasi, tapi pungallah ta'ala sogi. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Mana buktinya? Ada ndak di sini mati kelaparan? Ada di sini mati kelaparan? Tidak ada. Berarti tidak usah cemas. Allah maha kaya. Sekolahkan anaknya Pak Ketua DPR. Bikinlah peraturan. Bikin perda yang membuat anak-anak miskin Wakatobi bisa dapat beasiswa, mereka yang cerdas-cerdas. Anggota DPR bikinlah aturan yang bisa membuat masyarakat kita Wakatobi cerdas. Kalau sumber daya alam kita miskin, saya dari bandara sampai sini saya bilang bagaimana orang bisa usaha di sini? Kiri kanan batu karang. Beda di Sulawesi Selatan, sumber daya alamnya bagus. Beda di Morowali, sumber daya alamnya baik. Beda di Kendari, sumber daya alamnya bagus. Di Wakatobi agak susah. Tapi wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa. Ada sumber apa? Kalau kita tidak punya sumber daya alam, maka sumber daya manusianya yang kita tempa. Gimana caranya? Cari anak-anak orang kaya Wakatobi, sekolahkan, kasih beasiswa, remaja masjid, cari yang cerdas, kirim dia sekolah, pulang kampung, bangun kampungmu. Ini tidak. Oh, ibadah bisa salah-salah tanpa ilmu. Hidup bisa sengsara tanpa ilmu. Hidup bisa susah tanpa ilmu. Contoh, ada yang tanya saya ceramah begini, bapak-bapak kalau Ramadan yang tidak boleh berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, tidak boleh. Kalau bapak berhubungan suami istri di siang hari, maka bapak denda puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau siang. Kalau maghrib sampai subuh boleh, biar berapa kali semampumu.
Saya cari ceramah begini, tiba-tiba ada datang bapak-bapak, kira-kira usianya 30 tahun. Dia bilang, Ustaz, serius gitu tadi? Iya. Boleh kalau siang, Ustaz? Tidak boleh. Malam? Malam boleh. Masa boleh malam, Ustaz? Boleh. Halal, halal. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 3 tahun, biar malam tidak juga. Aku bilang, kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Ada lagi anak-anak SMA datang bertanya. Anak-anak SMA, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau puasa tiba-tiba siang kita tidur siang, mimpi basah? Sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung pergi mandi, selesai itu lanjutkan puasamu. Kalau mimpi basah, kalau kreatif sendiri batal. Coba. Ada lagi yang tanya, Ustaz, kalau Ramadan tiba-tiba kita berhubungan suami istri, apakah langsung mandi? Subuh mandi kalau sebelum makan sahur. Kalau kalian makan sahur jam 2, berarti mandi setengah 2. Salah. Jadi kapan Ustaz? Terakhir pi. Maksudnya apa? Bayangkan, sudah buka sepi rumah. Begitu, masa mandi lagi? Langsung mandi. Sekalinya pulang taraweh, begitu lagi sama istrinya, mandi lagi. Begitu tengah malam, begitu lagi, mandi lagi. Makan sahur, sebelum makan sahur, begitu lagi, mandi lagi. 4 kali mandi satu malam, mesek kok. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Terakhir pi. Yang tadinya Ustaz sudah begitu, tidak wajib mandi, wudhu saja, cuci alena beliau. Sudah tidur. Bangun begitu lagi, tidak usah mandi. Kapan mandi? Nanti mau sholat subuh baru mandi. Ya, baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Coba. Ada lagi orang sholat begini. Saya lihat sholat begini Pak. Takbirnya Allah. Dia begini takbirnya. Ada juga begini. Ada juga begini. Wah, macam-macam takbirnya. Saya pergi tanya, apa itu yang begini? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku dulu ajar Kak. Nenekmu Nabi. Ini juga bisa saya artikan 3-0. Itulah pentingnya ibadah. Ada juga orang sholat, pentingnya ilmu. Ada orang sholat, di sampingnya ada dia kasih begini tangannya. Goyang-goyang begini. Ini anak muda di sampingnya, dia lihat, ini orang tua goyang tangannya. Bah, dia lebih kencang. Ditanya, kenapa kau lebih kencang? Nah bilang, itu kan sudah tua, lobek Ustaz. Kalau saya full casa, salah kok. Ayo, ada lagi sholat berjamaah, Allahu Akbar. Imam sudah baca surat pendek 9, waladhdallin, amin. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dia baru masuk, Allahu Akbar. Baru dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar. Maka orang ini ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia membaca yang sunnah, sementara dia tidak baca Fatihah pada ada waktunya untuk baca Fatihah. Kalau terlambat begitu Ustaz, tidak usah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah wajib, doa iftitah sunnah. Pikir kalau sunnah ketemu wajib, gugur sunnahnya, wajibnya dulu laksanakan. Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ayo, jelas. Belajar. Masya Allah. Ayat pertama turun, Iqra, bacalah tentang ilmu kepolisian supaya kalian cepat jadi jenderal. Bacalah ilmu tentang pertahanan negara supaya kalian bisa jadi kasat secepatnya. Bacalah tentang ilmu bumi supaya kalian menjadi insinyur geologi. Baca tentang pertanian supaya kalian jadi sarjana pertanian yang handal. Sudah itu kembali kau ke Wakatobi, bangun kau punya kampung. Belajar. Alhamdulillah, orang yang belajar dengan baik
dia tekuni ilmunya, Allah janji polisi yang belajar dengan baik, tentara yang belajar dengan baik, ASN yang belajar dengan baik, Allah janji. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Coba, mana buktinya? Bapak-bapak polisi yang tamatang SMA ya tak putar-putar saja di sini, Pak. Di Wakatobi saja putar-putar, pangkat paling tinggi Kapolsek. Tapi kalau bapak sekolah, naik sekolah terus, insya Allah bisa jadi Kapolres. Allah angkat derajatnya. Kalau Kapolres, di depan kau duduk, bos. Kalau kau satu di belakang kau jaga motor. Ya ketawa, saya serius ini. Coba, iya. Mana lagi contohnya? Das Atlatif. Coba, biar saya terlambat di depan ki Ustadz. Apa bagiannya? Coba lihat kuenya. Pilihan kelas 1, Pak. Bapak yang tidak ustaz, ya kotak-kotak satu isinya. Itu sudah Allah buktikan. Allah angkat derajatmu. Kalau kau punya ilmu, Allah angkat derajatmu. Imam Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang paling cerdas. 4 sahabat Nabi, Nabi jelaskan Ali bin Abi Thalib sahabat saya paling cerdas. Paling cerdas memang. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan sebuah pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali? Ibu-ibu, kalau saya tanya ki, ibu-ibu, saya sodorkan ki iPhone X dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana, Bu? Pilih kitab pencitraan. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, wah saya pilih ilmu. Panas juga orang ceramah sini, Pak. Kenapa pilih ilmu, Ali? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu, kehebatan ilmu dibanding harta. Apa itu? Kata Ali. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, bapak punya uang 5 juta, kasih masuk di safety box, belek-belek. Bapak ndak tahu kalau bilang ke safety box belek-belek. Itu belek-belek dikasih gembok. Sudah itu belek-belek dikasih gembok, dikasih masuk lemari. Lemari digembok juga. 2 mi gemboknya. Keluar kamar digembok. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok rumah. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok pagar. 5 gemboknya. Sampai di pasar, hilang kuncinya. Ayo, setengah mati dijaga itu uang. Iya, setengah mati kita jaga uang. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Dandim, Kapolres, Ketua DPR, ada semua itu yang jaga. Di rumah dinas ada polisi yang jaga. Kemana-mana dikawal patroli. Kenapa? Karena punya ilmu, dijaga. Kalau orang punya ilmu, Pak, harta setengah mati kau jaga dia, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, dengan ilmu bisa dapat harta. Sekarang orang stres karena naik harga tiket. Saya tidak pernah harus stres. Kemana-mana saya naik pesawat, dibayarkan, tidak pusing saya berapa harganya. Biarkan kasat bimas yang pusing belikan saya tiket, tidak ada urusan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Dengan ilmu. Coba, kalau orang punya ilmu, lempar kemana saja dia bisa dapat duit. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Sementara dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang kaya di kampungku, Pak.
Kaya memang Pak, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Anaknya ajarlah bapaknya membaca, supaya gampang cepat membaca. Dia kasih huruf-huruf besar yang ada gambarnya. Ejai Pak, PE, P, tambah P, pep, SO, so, DE, dente, apa bacanya? Odol. Padahal Pepsodent. Beleng-beleng. Banyawannya itu Pak. Coba, waktu masuk wartel di kampungku, warung telepon, waktu itu belum ada HP. Dia masuklah kamar bicara. Dia buka nomor HP-nya anaknya yang sudah dicatat. Masuk kamar bicara langsung bilang, halo, halo, ambokmu, halo. Saya bilang, bagaimana mau nyambung ngaji? Pencet dulu nomornya. Kau lah balik tak? Nah, saya pencetkanlah nomornya. Sudah dia pencet, tak balik lagi. Yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut dah simpan di telinganya. Berteriak, halo, halo, tak nak dengar. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dah bilang, loha, loha. Aduh, saya bilang, bukan halo aja terbalik. Coba, ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Sampailah dia di Makassar. Sampai di Makassar, dibawa anaknya jalan-jalan ke mall. Masuk di mall, dia lihat tangga lift. Bapak tahu tangga lift? Yang naik turun. Dia lihat tangga lift. Wih, menyala. Ada di atasnya menyala, terbuka. Dia baca, open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Dah bayangkan pembikin kue di kampungnya deh. Lopona nasa pak buah bepane ye. Terbuka, ada orang Cina. Mau masuk, dia teriak, weh, jangan masuk, panas. Panas itu openg, jangan ku masuk. Masuk ini orang Cina tertutup. Begitu beberapa saat kemudian, terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, ku bilang memang jangan ku masuk. Hangus maka. Padahal lah yang masuk, lah yang keluar. Makanya belajar bos. Ayo Pak, bapak-bapak kasih sekolah anaknya Pak. Jangan sampai bapak tidak sekolahkan, ya sudahlah, kau ndak usah sekolah, nanti kau sarjana pengangguran juga. Lain orang yang otaknya sarjana jadi petani dengan otaknya tidak sarjana jadi petani, pasti beda hasilnya. Kalau anak tak sarjana, dia kemudian menjadi kepala rumah tangga, meskipun dia tidak punya kerja sebagai pegawai, pasti beda ketika mendidik anak orang sarjana dengan tidak ada sekolahnya. Kan sekolahkan anak. Yang ketiga, keutamaan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, saya kasih anak yatim 3 juta, maka uang saya berkurang nilainya menjadi tinggal 2 juta. Sementara kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak yatim piatu, saya ajarkan ke anak TKTPA, maka ilmuku bertambah, maka itu disebut amal jariah. Maka belajar adik-adik sekalian, jangan pernah berpikir saya orang miskin, Allah maha kaya. Masya Allah. Ya, saya dulu di kampung Pak, kalau lihat pesawat, saya bilang dalam hati, saya kejar itu pesawat Pak. Baru saya lari-lari, kapal lalu tuh, saya lihat itu di atas, kan kapal lalu tuh bahasa Bugis itu, kapal lalu tuh, kapal. Saya kejar itu Pak sampai masuk saya di got. Dalam hatiku, bisa aja itu nanti naik pesawat. Saya bisa aja naik pesawat itu nanti meninggal. Subhanallah, dengan ilmu yang saya miliki, saya sudah bosan naik pesawat Pak. Hebatnya lagi dibayarkan. Coba, maka adik-adik sekolah, ya. Itu gelarnya Ustadz Dasat, panjang betul kan? Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Sains, PhD, Philosophy of Doctor. Orang tua aku tidak kaya, tapi Allah maha kaya. Maka jangan putus asa, kata Allah dalam Quran, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka adik-adik sekalian sekolah, ya, belajar dengan catatan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, amanu, agama dan iman. Perbaiki, biar kau punya ilmu tapi agama rendah,
ilmunya tinggi tapi imannya jongkok, maka ilmu yang dia pakai bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk mensejahterakan orang lain, tapi justru akan menghinakan dirinya sendiri. Mana buktinya? Coba yang ditangkap jaksa, yang ditangkap polisi, yang ditangkap KPK, apa mereka yang korupsi itu orang tidak ada sekolahnya? Mereka yang ditangkap perampok uang negara, mereka buta huruf tidak ada sekolahnya? Tidak, mereka semua tinggi sekolahnya, tapi karena imannya rendah maka akhirnya masuk penjara. Maka seimbangkan iman ilmu. Ini yang pertama. Kalian masyarakat Wakatobi, Bapak Ibu belajar. Allah angkat derajat orang yang belajar. Nah, yang kedua kata Nabi, jika kalian mau sukses, resep yang kedua adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Nah, suatu kali Nabi kumpul sahabat. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa, Ramadan lengkap, Senin Kamis dia lancar. Yang tidak sholat ya Rasul, sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan dia keluarkan zakat fitrahnya. Yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan selalu pergi umroh. Sahabat heran, baik betul agamanya, baik ibadahnya. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Heran semua sahabat, berpikir semua sahabat, kok bisa bangkrut? Sholatnya baik, puasanya baik, zakat sedekahnya cukup, hajinya mabrur, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, memang hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Depan rumahnya dia musuhan, sebelah kanannya dia bertengkar, sebelah kirinya dia gaduh, sebelah belakang rumahnya dia musuhi. Tidak ada orang dianggap akur, semua dimusuhi. Sehingga nanti di akhirat ketika dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Wakatobi, dia serobot tanahku 1 meter, saya mau lawan tapi dia polisi. Nah kasih lihat kak senjatanya, mundur kak, lapor di Polres, Polres juga temannya, Pak Serama. Nah ambil bukan polisi Wakatobi, bukan polisi India. Kalau polisi Wakatobi luar biasa Pak, bikin tablik akbar. Kalau majelis ulama bikin tablik biasa, remaja masjid bikin pengajian tidak biasa, tidak luar biasa. Kalau masjid, panitia masjid bikin tablik akbar memang seharusnya. Tapi kalau Polres bikin tablik akbar, itu baru luar biasa. Kita doakan ini polisi mudah-mudahan sehat walafiat mengawal pemilu kita. Tentara juga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ketika dia setor puasanya, sudah. Ya Allah ini salatku. Saya diambil tanahku ya Allah. 7 tahun saya menderita, setiap banjir saya kebanjiran. Kenapa? Gotku dia serobot sehingga saya tidak punya got. Setiap hujan banjirlah saya ya Allah. 7 tahun saya menderita. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya solat, ambil semua solatnya. Habis solatnya, dia setor lagi zakatnya, puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Wakatobi. Nah fitnah kak, saya sudah jual sawah, saya sudah serahkan sertifikat rumahku untuk bikin baleho, saya kalah gara-gara fitnahnya, saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil semua dia punya puasa. Habis puasanya 20 tahun, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah, katanya anakku ya lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu rambutnya anaknya lurus karena sudah direbonding. Tahu artinya itu rebonding Pak? Rebonding, re kembali, bonding lurus. Adalah anak imam. Tadinya pagi-pagi keritin rambutnya, pulang sore, lurus rambutnya. Nah bilang ini Pak Imam, bagaimana caranya bisa lurus rambutmu nak? Nah bilang, di rebonding ini Pak. Oh rebonding, apa artinya? Luruskan. Oh rebonding. Dia pergilah sholat maghrib. Kalau maghrib itu imam bilang,
luruskan dan rapatkan saf. Beda rawai Pak, rebondingkan saf. Imam Bode. Masya Allah. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya ta'ala ya Allah, saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil semua jadi punya haji. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, habis hajinya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya Tuhan, bagaimana lagi? Nah, habis mi amalku. Kata Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Sudah itu, datang lagi orang lain. Saya juga ya Allah. Kau sudah ambil dosanya 5 tahun. Saya juga, ambil dosanya 10 tahun. Habis amalnya hanya untuk membayar dosa-dosanya ke orang lain, sementara dosanya orang lain masuk ke dirinya. Inilah yang Nabi sebutkan bangkrut. Siapa mereka? Mereka yang suka memutuskan persaudaraan. Nah, kenapa biasa putus persaudaraan? Kenapa orang bermusuh-musuhan? Sekarang 2017, penyebab orang bermusuh-musuhan yang pertama dan utama adalah pemilu dan pilcaleg. Pak, silakan berbeda calon presiden. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, semua bagus, sama-sama rakyat Indonesia. Yang salah kalau Bapak menjelek-jelekkan calonnya orang. Silahkan berbeda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Ada teman saya, dari kecil dia sekampung, puluhan tahun dia bersahabat. Kemudian karena Pilpres 2017, dia satu grup di WhatsApp, mereka saling menghina, mereka saling memaki, mereka saling menyebarkan yang tidak disenangi dibaca. Akhirnya apa? Mereka mulai renggang dan ketemu di warung kopi tidak menyapa lagi, padahal 30 tahun bersahabat. Gara-gara Pilpres dia bermusuhan. Ini yang disebut aslinya dongok belen-belen dungu. Coba, jangan bermusuhan gara-gara pemilu. Pemilu ini pesta demokrasi. Namanya pesta kita senang-senang. Pesta itu kita gembira-gembira. Saya kasih contoh, pesta pengantin. Kalau Bapak bayangkan pesta pengantin, apa yang ada dalam pikiran kita? Senang-senang. Pesta pengantin, gembira-gembira. Pesta pengantin, ada musik-musik. Tidak ada orang pergi pesta pengantin cemas. Tidak ada orang pergi pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya dan dia bawa istrinya. Ketemu istriku selingkuh, aku tarik rambut. Ini yang biasa takut ini. Kalau pemilu namanya pesta demokrasi, janganlah menakutkan, jangan ceramah dikatakut-takuti, jangan ceramah dilarang-larang, jangan ya ini pesta sekali 5 tahun. Kau dikala calonmu, maju kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ayo, apa yang menyebabkan pemilu kita kadang-kala ini bermusuhan orang? Siapa mereka yang bisa memecahkan dalam pemilu ini? Satu, calegnya sendiri. Caleg, tolong kasihan, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat. Caleg, jangan ajari masyarakat money politik. Kau sosialisasi saja, sampaikan saja apa visi misimu, sampaikan apa yang ingin kau lakukan. Tidak usah bawa duit sogok masyarakat, jangan beli masyarakat. Sampaikan saja, kerja saja dari pintu ke pintu. Bawa kartu namamu, bawa visi misimu. So ditudah itu kau berdoa kepada Allah dalam salat tahajud. Minta kau kepada Allah. Kalau Allah yang getarkan hatinya orang, tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak usah kau bawa duit. Kasih duit 300.000, bodoh-bodohi masyarakat. Ya, sampaikan saja visi misimu. Balehomu jangan macam-macam kata-katanya. Bikin yang jelas, yang bisa diukur. Misal, insya Allah saya terpilih di Wakatobi, garam gratis. Jelas itu kerjanya. Kalau saya terpilih, pupuk di Wakatobi, gampang kau temukan. Itu jelas. Jangan hidup mati bersama rakyat. Apa mesum bos? Tolong caleg, didik masyarakat berpolitik. Masyarakat jangan memeras caleg.
Datang sosialisasi, ayo datang penyebar, saya mau menyampaikan visi misi saya. Apa bapak bilang? Wane piro. Ayo, jangan memeras caleg ya. Pak, Bu, lo dedek, remaja, bapak ibu, mau bantu kepolisian? Mau menciptakan pemilu damai? Mau memperbaiki rakyat kita? Mau? Kalau ada caleg kasih duit. Kalau ada caleg bawa sembako, rekam. Sudah itu syuting, bawa ke Panwas, lapor, suruh tangkap. Kenapa? Dia merusak negara kita. Panwas, KPU, tolong kalau ada laporan tindak lanjuti, jangan pilih-pilih merek. Rakyat, pilih pemimpin yang baik menurut kalian. Tidak usah bertengkar. Ya, caleg, oke, baiki semua, insya Allah negara baik. Bayangkan kalau tidak ada lagi money politik. Orang-orang cerdas di Wakatobi bisa jadi caleg. Mereka tidak perlu pikir duit. Maka jadilah anggota DPR sarjana pertanian yang cerdas, sarjana kelautan yang cerdas, sarjana perikanan yang cerdas. Mereka masuk anggota DPR bukan karena ada duitnya, tapi karena memang otaknya cerdas. Jelas? Nah, yang kedua, yang bisa rusak ini pemilu. Apa? Tim sukses. Disuruh bikin baleho 10, 3 nak bikin, hilang 7. Begitu dia bilang, mana 7? Dia bilang, kena angin pak. Ini juga tim sukses ini. Jangan kau makan uangnya orang. Jadi tim sukses dia yang sukses. Nah bilang orang pak kena wali-wali. Jangan, jadilah tim sukses yang berpikir untuk kemajuan bangsa kita. Kalau calonmu kalah, jangan kau menjadi provokator. Berikan pemahaman kepada calon kita. Tahun ini kita kalah pak, insya Allah 5 tahun yang akan datang lebih gampang kita sosialisasi, karena kita sudah punya modal tahun ini. Ini rata-rata tim sukses itu pemborong. Ada pemborong di sini? Pernah dengar ceritanya pemborong di akhirat? Pernah? Jadi ini di akhirat baku SMS penghuni sorga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Nah bilang, tidak ada enaknya. Di belender aja kita terus di sini. Tidak ada jam istirahat, menderita terus. Nah bilang, kau di situ di sorga bagaimana? Nah bilang, alhamdulillah enaknya ini di sorga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari. Ini perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti cerita di rumah 11 kali kentut 1 hari. Masya Allah. Pernah selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ustadz, betul ki itu 1 laki-laki 7 bidadari? Iya bu. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya? Iya 7. Dia bilang, Ustadz, bolehkah saya nanti berdoa? Ya Allah, sudahlah jangan kau berikan suamiku bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat. Saya bilang, ibu ini betul-betul sudah menjajah dan menyiksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Apalagi yang bisa merusak persaudaraan? Apalagi hoax. Apa itu hoax? Berita bohong, berita fitnah, berita menyebarkan kebencian, isi-isinya menghasut. Itu bahaya. Di samping bapak dapat dosa, juga bisa bapak berurusan polisi, masuk penjara. Orang mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang mau jadi wakil presiden, kalian masuk penjara. Bodoh namanya itu. Jangankan fitnah, jangankan berita tidak benar, jangankan berita menghasut, berita benar saja tidak boleh disebarkan kalau itu mengancam persaudaraan kita. Satu kali Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, siapa yang syahadat diyakini sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati, itu orang pasti masuk surga. Wah, senang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Senang Abu Hurairah, dia mau pergi umumkan di pasar. Lari-lari Abu Hurairah.
ketemu sama Abu Bakar. Abu Hurairah mau ke kemana buru-buru? Saya mau menyampaikan berita gembira. Apa? Baru saja saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Umar bilang, betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Umar bilang, saya tidak percaya. Ayo, coba kita datang kepada Nabi. Saya mau dengar langsung dari Nabi. Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Qurannya disebut patabayanu, bertabayun. Bahasa Indonesianya klarifikasi. Umar bilang, tunggu dulu, apa betul Nabi bilang begitu? Umar sama Abu Hurairah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Nabi jelaskan, betul. Umar bilang, masalahnya ini Abu Hurairah mau umumkan di pasar. Terus kenapa? Jangan ya Rasul. Kenapa? Nanti salah paham orang. Yang penting kau syahadat biar judi masuk surga. Yang penting kau syahadat biar berzina masuk surga. Yang penting kau syahadat biar salat tidak salat masuk surga. Nanti salah paham orang awam ya Rasul. Nabi jelaskan, oh iya, kalau ini jangan diumumkan di rakyat biasa, nanti orang salah paham. Sehingga kita dalam Islam ada yang disebut likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada yang cocok tempat untuk bahasa itu. Mungkin ada beritanya, ada faktanya, ada benarnya, ada saksinya, tapi kita pikir, wah kalau ini saya sebarkan di Wakatobi rusuh orang, sudah, tidak usah saya sebarkan. Maka orang yang tidak menyebarkan meskipun benar, itulah yang disebut mengutamakan kemaslahatan, maka dia dapat pahala. Sebaliknya, kalau dia sebarkan berita-berita kebencian, apalagi fitnah, maka selain Bapak bisa dipenjara, juga Bapak akan mendapat dosa jariah. Meskipun Bapak sudah meninggal, dosa-dosanya tetap Bapak terima, karena gara-gara Bapak yang sebarkan, orang ikut melakukan fitnah dan kejelekan. Itu ayat yang kita dengar tadi yang dibaca oleh Qori. Janganlah di antara kalian menjelek-jelekkan. Sukakah kalian memakan bangkai? Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itulah mereka yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Penyakitnya ibu-ibu ini, Pak gosip. Biar ustaz na gosip juga. Apa nak bilang? Itu lagi ustaz, itu je bajunya nak pakai waktu na di TV One. Kenapa? Aku susah kok. Itu ibu-ibu kalau kumpul begini kan biasa gosip. Tidak nak cerita tapi baku kopi itu. Apa? Apa? Ini. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Motor lolos. Tuh, apalagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Apa? Yaitu sangka buruk. Sangka buruk. Nah ibu-ibu, saya sering mendapat curhatan orang-orang bercerai rumah tangga gara-gara apa? Sangka buruk. Janganlah bersangka buruk kepada suami. Suami janganlah bersangka buruk kepada istri. Tidak ada baiknya itu orang sangka buruk. Sebaliknya, sangka baik itu tenang perasaan, sangka baik itu bikin tentram hati. Contoh saya Pak, saya itu banyak pengalaman. Apa yang saya minta Allah tidak kabulkan, ternyata Allah kasih saya yang jauh lebih baik. Tamat SMA saya daftar tentara, saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik Jalan Garuda depan kantor Pertamina, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia di Sulbar reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Allah kasih yang terbaik bos. Malam ini polisi sama tentara ku caramai. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Saya sudah gagal tentara, saya daftar kedokteran. Saya daftar kedokteran Pak. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Tidak pernah putus Pak, 40 malam.
Saya salat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya kursus bimbingan belajar. Saya nasar puasa 7 hari kalau saya lulus. Ibu bapak saya doakan saya. Saya juara umum 2 di sekolah saya tamat SMA. Mendaftar kedokteran. Begitu tes, tidak lulus. Temanku tidak pernah nakalan nilaiku, lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Karena saya lulus di Sospol, saya pulang kuliah dari Unhas, terjadi tabrakan di Perintis Kemerdekaan. Saya turun tolong dia, ini yang tabrakan, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang, Pak. Saya di YouTube saja lihat orang, Pak, berdarah, itu kayak pusing saya lihat. Ternyata Allah takdirkan saya jadi ustadz. Allah seolah-olah berfirman, bagaimana kau menjadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru 3 tahun yang lalu sebelum lebaran, saya telepon, dokter pulang ke lebaran? Tidak ustadz. Rugi-rugi tuh jauh-jauh cari uang, tidak pulang lebaran sama orang tua. Mahal tiket ustadz, mahal tiket, 17 juta sampai 20 juta. Saya bilang dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Jadi ustadz kemana-mana dibayarkan. Coba. Jadi jangan sangka buruk. Wahai caleg-caleg, kalian sudah jual uang, jual sawah, gadaikan sertifikat rumah, sudah jual mobil, pasang baleho, sosialisasi, tidak terpilih, sangka baik. Bisa jadi 2 tahun yang akan datang diperiksa jaksa, ternyata satu kantor terlibat semua korupsi, masuk penjara, bonus 10 tahun penjara. Allah tidak mau kalian masuk penjara sehingga kalian tidak lolos jadi caleg. Saya 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Saya tidak jadi menang. Dia bilang orang kalah Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Ini namanya sangka baik. Belum tentu dia kalah saya. Alhamdulillah saya tidak jadi wali kota, tapi saya jadi ustadz keliling kemana-mana ke seluruh dunia. Coba kalau saya jadi waktu itu, paling di Makassar saya terputar-putar. Sangka baik. Bapak anggota kepolisian dikirim ke sini, sangka baik. Jangan sangka buruk, sangka baik. Inilah tempat yang terbaik. Sangka baik. Enak itu kalau orang sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suami. Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kau Pak? Pelan-pelan kau dengar semua teman. Di mana kau? Ada jadi Polres sini. Kau juga itu kayak apa saja. Mana kau? Di kantor. Foto dulu baru kirim. Kasihannya nih bapak polisi. Ada di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki cilaka. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tak ambil. Coba Pak, belum bisa saja naik itu gaji, dia sudah tahu. Coba, bekerja sama bendahara. Coba, semua gaji kita diambil, dicicilkan mobil, dicicilkan rumah, bajunya semua kita belikan, sampai gencun cilaknya kita belikan, tawasnya pun kita belikan. Masa kita mau takut sama dia? Ustaz, kalau marah nak bacakan piring, kalau dia pecahkan 1 piring Pak, bapak pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Berani Pak polisi? Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada itu polisi tidak takut sama istrinya. Itu Ibu Bayangkari, dede sakang Pak. Nah bilang temanku, sebenarnya itu polisi Ustaz, tidak takut sama istrinya. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ibu, mau kita masuk surga dengan gampang? Stres. Mau Ibu? Betul? Suruh suami tak kawin lagi. Mana yang mau tadi? Nah sudah bilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi jalannya macet.
Bu, ale bu, ibu tidak bakal masuki surga kalau kita suka sakiti hati suami kita. Siapa bilang begitu, Ustaz? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, andai saja manusia boleh sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena dosa istri ditanggung oleh kami suamimu. Bu, tidak boleh keluar rumah langkah-langkah kaki ibu, laknat Allah menyertainya kalau dia keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena langkah-langkah ibu kami suami yang tanggung dunia akhirat. Kalau suami tukang judi, suami pemabuk, suami pesina, suami koruptor, tapi istrinya istri yang soleha, tidak ada urusan dengan suamimu. Suamimu masuk neraka, kamu ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam, silahkan kau masuk surga dari pintu mana kamu suka. Beda kami laki-laki, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya rajin ibadah, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa. Meskipun suaminya ulama, suaminya tetap masuk neraka menemani istrinya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Maka ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Maka fungsi suami bukan sekedar cari nafkah, fungsi suami bukan sekadar melindungi istri, fungsi suami bukan sekadar mendidik istri, tapi yang pertama dan utama, fungsi suami bagi ibu adalah cari ridanya suamimu, karena ridanya suamimu adalah ridanya Allah. Paham? Bu, maka jangan susah itu jadi suami, Pak. Maka ibu-ibu hargai itu suami, tak kasihan. Nah, carikan ki uang. Kadangkala di kantor dimaki-maki sama komandannya, biar cocok ditinju perutnya. Siap salah komandan, siap salah komandan, salah komandan. Coba sampai lagi di rumahnya dimaki laki lagi sampai bodoh memang kau, kenapa kau tidak melawan? Apa mau dilawan nak komandan tak? Coba di kantor dimaki-maki, di rumah dimaki-maki, terpasan anak muda di jalan yang jalan pada ditempel empak-pak. Bu, jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu ini biasa suaminya dia tidak hargai. Datang temannya suaminya dia perlihatkan bahwa lihat kok suamiku saya atur. Datang keluarganya suaminya dia kasih lihat, lihat kok saya atur suamiku. Datang mertuanya, lihat kok suamimu saya, anakmu saya atur. Bagaimana suami kita mau tenang di rumah? Jadilah istri yang soleha, yang menenangkan hati para petugas. Bagaimana suami kita mau bekerja di kantor dengan baik kalau istrinya suka maki-maki? Bagaimana istri suami kita mau cari nafkah dengan tenang kalau ibu selalu menteror? Tidak bisa dipercaya. Suaminya pergi, dia juga pergi ngelayap. Suaminya kasihan pergi ke laut cari penjahat di laut. Istrinya pergi tawaf. Nah, kelilingi semua satu komplek. Mau tahu nak tahu semua isi rumahnya orang. Beli kulkas na cicil gitu. Nah lebih tinggi. Kau nak suruh bayar. Ini semua. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, hargai itu suami kasihan. Setengah mati itu suami tak carikan ki uang. Nah tanggung ki dunia akhirat. Ya, jangan muliakan suami. Kalau suami tak tidak baik sifatnya, dia yang berurusan dengan Allah. Yang penting ibu cari ridha suami. Insyaallah, ya bisa ibu. Coba ki kalau pulang kodong ini suami tak pengamanan pemilu, stres terus, ada orang demo suami tak lagi, bukan dia yang punya masalah, tapi dia dihadapkan dengan pendemo, padahal pemerintah yang bikin masalah. Berhadapan dengan dilempar, sampai di rumah dimaki-maki sama istri, mau makan tidak ada makanan, bagaimana suami tak mau semangat? Coba beda kalau pulang suami tak kita hibur, dimarah-marah sama komandan. Ya memang begitulah sayang, syukur kita ada kerja tak. Bayangkan itu sepupu tak kodong yang pengangguran, tenang dia punya perasaan. Pulang suami tak kita sambut, assalamualaikum kakandaku arjunaku. Pulang suami tak kita sambut dengan lagu, bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Marah-marah suami tak kita menyanyi saja, insaflah wah.
lagunya ibu-ibu dulu, ndak ada majelis taklimnya, ndak ada baju seragamnya, ndak pernah ikut pengajian, tapi sopan sama suaminya. Coba Mi. Sekarang ibu-ibu bukan lagu-lagunya begitu, apa lagunya? Yo, yo ayo, yo ayo, yo. Ayo apa? Ayo poligami ya. Ya, pulang suaminya ndak pernah rapi-rapi, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, panjang bulu kalepaknya, ada bedaknya, nak kasih bontek matanya, ndak pakai sisir. Pulang suaminya, nak bilang suaminya, astagfirullah, gorilla. Bagaimana kita suami ndak stres? Di kantor kepoluan cantik-cantik, di jalan SPG manis-manis, menyapa dengan sopan, assalamualaikum komandan, bagaimana kabar? Sampai di rumah, wa ilaha illallah, nonton TV di atas kakinya, makan canggoreng, menguap lagi depan suami sambil angkat ketek. Jelas ya ibu? Bu, pulang ke ini jadilah istri yang baik. Bagaimana istri yang baik? Mau tidur sama suaminya, dia berpakaian cantik dan menarik. Kata Nabi, malaikat Jibril berdoa, ya Allah rahmati wanita ini sepanjang malam karena dia tidur untuk berdandan menyenangkan hati suaminya. Maka ibu kalau mau disayangi Allah, kalau mau tidur nanti pakaian yang rapi. Bentar bu, coba dipraktekkan sebentar ibu. Lo pakai baju renang. Besok pulang suami tak dandan memang bagi, tapi jangan juga berlebihan. Nah, kuncir 3 rambutnya, 2 di samping 1 di depan, pakai you can see selop tinggi. Pulang suaminya dia bilang astagfirullah kesurupan. Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang kedua ya, kalau kalian mau sukses masyarakat Wakatobi, kata Nabi, 1, tuntut ilmu pengetahuan, 2, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, umat Islam itu seperti badan ini, innamal mu'minuna ikhwa, kita ini bersaudara. Dan yang ketiga, kalian mau sukses, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, bicaralah yang santun, bicaralah yang sopan, jangan bicara menyakiti perasaan orang. Nah ibu bapak, karena sudah mulai kacau, sudah hujan, saya lihat perhatian bapak ibu sudah keluar ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Cukup ya, kita salawat dulu. Ibu-ibu ya, maju-maju sedikit bu, maju-maju, kasihan itu ibu-ibu yang basah ya. Ya, sambil maju-maju kita selawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu bapak, ini hujan turun. Ada ndak yang bisa jumlahkan, yang bisa hitung itu air yang jatuh berapa tetes? Ada kira-kira? Dengar cerita. Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Berapa bapak ibu punya jari-jari? 20. Kalau ada 19 atau 21 berarti kelainan. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub, weh, banyak betul jari-jarinya. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat jumlah air hujan yang jatuh. Nabi tanya sama ini malaikat, wahai malaikat yang 1 juta jari-jarinya, apa kau mampu mencatat tetesan air yang jatuh ketika hujan? Kata malaikat ini, iya, saya akan catat air yang jatuh di gunung, air yang jatuh di laut, air yang jatuh di daratan, semua aku catat.
Berapa jumlahnya saya tahu. Makanya Allah kasih ke 1 juta jari-jari. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Saya tidak bisa mencatat berapa banyaknya, karena banyaknya sehingga saya tidak bisa mencatat. Apa itu wahai malaikat? Malaikat menjawab, saya tidak mampu mencatat pahala umatmu apabila dia berkumpul lalu dia bersalawat kepadamu. Makanya saya setiap ceramah selalu ajak salawat. Kenapa? Karena kalau kumpul begini lalu kita bersalawat, pahalanya lebih banyak, itu jumlahnya pahala salawat daripada tetesan air yang jatuh ketika hujan. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Kita cerita lagi tentang persaudaraan. Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Ibaratnya kata Nabi, orang Wakatobi ini, ya, wanci, apalagi? Itu, ya itu. Kata Nabi, orang yang ada di sini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Coba lihat tangan kita, jari-jari kita, Pak. Mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi jari-jarinya? Jari-jari tengah. Jari-jari tengah. Jari-jari tengah dia paling tinggi. Tapi siapa yang dikasih pakai cincin? Jari-jari manis. Jari-jari tengah, kau paling tengah. Tapi ketika buang air besar, mana yang gosok? Ini enggak bersih. Mana yang gosok? Kamu yang panjang. Coba itu tubuh adil. Coba. Maka kita di Wakatobi ini seperti badan ini. Coba lihat badan, Pak. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ya, kalau ada masyarakat Wakatobi diserang, disakiti, maka kita semua ikut merasa disakiti. Coba lihat, kalau kita jalan, malam-malam jalan, tahan tuh kakinya, begitu tahan tuh kaki, langsung itu mulut meniup, mata mencari mana yang luka, tangan mencari obat, kasih. Padahal kaki yang tahan tuh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek, langsung Nabi bilang mulut, siapa suruh kau jalan? Pergi mah kau jalan, jalan kau lagi pasole. Enggak. Begitu kita di Wakatobi ini, kita harus kompak. Ya, satu sakit, yang satu ikut merasakan. Dan biasanya putus persaudaraan ini di Wakatobi gara-gara apa? Satu penyebab kita biasa ini bicara belah itu, persaudaraan kita ini sombong. Sombong. Orang sombong itu apa? Dua sifatnya. Apa sifatnya sombong? Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap remeh orang lain. Itu sombong itu. Kenapa dia sombong? Kapolres, Dandim, jangan sombong karena jabatan. Kenapa? Jabatan ada masa habisnya. Kapan habis? Pensiun. Biar Pak Kapolres sepupu satu kali sama Kapolri, tapi kalau sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, tongkat komando kasih saya. Coba. Jangan sombong karena jabatan. Ketua DPR mau sombong 5 tahun. Kalau terpilih lagi, kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar lagi Pak, diganti kau lagi. Coba, jangan sombong karena jabatan. Apalagi yang membuat kita sombong? Cantik gagah. Jangan sombong kalau kau cantik. 17 tahun sweet 17 kau cantik, tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik kok. 71 senyum, lari cucukmu dikira mau digigit. Apalagi karya-karya Nabi yang membuat lagi kita sombong apa? Ilmu. Ini ustadz. Adakah ustadz yang bisa memecah belah umat? Banyak. Ceramahnya menghasut,
Ceramahnya menimbulkan kebencian, ceramahnya suka memecah belah, ceramahnya suka memfitnah, ceramahnya suka bahas-bahas perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu. Ada itu ustadz sekarang, sebenarnya bukan ustadz, mengaku ustadz. Baru belajar 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih kafir semua orang. Maulid bid'ah, masuk neraka, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat, masuk neraka. Takziah malam kematian bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Doa bersama selesai sholat tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Masa bos gara-gara doa bersama kau kasih masukin neraka? Saya ini membaca sejarah hidup Nabi dengan segala jenis pengarangnya. Tidak pernah saya baca sejarah Nabi ceramah menyakiti hati orang. Semua orang dengar ceramahnya Nabi tenang. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, heboh di Madinah. Kenapa heboh? Ada orang tawaf di Mekah, anuji saja nak baca, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ada sahabat, ya Rasulullah, ada aliran sesat, dia tawaf cuma baca, ya Rahim, ya Rahim. Nabi penasaran, pergi lihat, betul. Tawaf rahim-rahim saja disebut. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi ikut dari belakang, terbawa arus. Nabi juga ikut. Ya Rahim, ya Rahim, ya. Wah, marah ini orang. Siapa ini ikut-ikuti saya? Dia balik, dia tidak tahu. Dia banting Nabi. Cak. Siapa kau? Ikut-ikuti saya. Kalau bahasa Bugis, pacobi-cobi. Saya lapor kau sama nabiku. Kata ini orang tadi ya Rahim, Rahim. Saya lapor kau sama nabiku. Nabi tambah cemas. Berarti aliran sesat betul ada nabinya. Siapa nabimu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Langsung muncul Jibril. Itu kalau ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril, Pak. Seperti itu iklan rokok. Wane piro? Ada yang sakiti Nabi langsung muncul Jibril. Marah Jibril. Banting. Jangan. Kenapa? Anu kasihan. Dia tidak tahu saya Muhammad. Nabi bilang Jibril kasih tahu. Akhirnya dia kasih tahu. Sayalah Muhammad bin Abdullah. Wih, langsung menangis sini. Ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu. Saya orang bodoh. Saya diutus dari kampungku. Tidak ada kasihan orang pintar di kampung saya. Sayalah orang yang paling pintar. Modal ya Rahim, ya Rahim. Mau makan ya Rahim, mau mandi ya Rahim, mau tidur ya Rahim. Itu saja modalku. Kata ini orang, ya Rasulullah, tapi saya sangat mencintaimu ya Rasul. Nabi lalu ini orang berkata, ya Rasulullah, kira-kira saya nanti masuk surga, kok ajak saya masuk surga ya Rasul? Padahal modal ya Rahim saja sudah nabanting lagi Nabi. Coba, ya Rasulullah, kok ajak saya masuk surga? Apa kata Nabi? Saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau mencintaiku. Oh, ini orang gembira, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Coba bayangkan. Ini Pak, sudah ada banting Nabi, modal ya Rahim, karena cinta sama Nabi, diajak masuk surga. Kita maulid kan karena cinta sama Nabi. Kalau kau tidak mau sebut maulid, ya sudah, bilang saja sirah nabawiyah. Kenapa ada telur? Karena dulu orang-orang Bugis, itu makna-maknanya apa? Kenapa telur? Kenapa telur? Kenapa bukan kelapa? Karena kita berharap orang yang hadir di maulid ini menjadi bibit masa depan orang Islam. Kenapa pakai ketan? Kenapa bukan nasi? Karena diharapkan selesai maulid kau merapat, menyatu seperti rapatnya ini ketan. Itu maknanya. Kenapa songkoloknya kuning? Kenapa tidak warna merah? Kuning itu warna keemasan. Diharapkan selesai kau maulid orang cinta seperti cintanya orang sama emas. Itu maknanya. Sekarang masuk neraka. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Tidak ada pada zaman Nabi, maka mari kita ceramah tidak pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi, jadi ceramah pakai. Saudara-saudara sekalian, apa mau dengar? Yang bagus. Bagaimana polisi kasihan tentara tidak bingung, pemerintah tidak bingung. Kamu ceramah menyesat-nyesatkan, akhirnya orang bertengkar, akhirnya masjid ribut gara-gara itu. Jangan. Itulah sebabnya ada namanya imam mazhab. Di Indonesia terkenal imam mazhab 4, di Maroko itu 9 imam mazhab. Coba, yang bagus, kau maulid
Iya. Kau tidak maulid? Iya. Yang maulid silahkan maulid. Jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Yang tidak maulid tidak usah kau maulid. Yang penting jangan kau bilang sesat yang maulid. Selesai. Kau tidak mau berdoa bersama selesai sholat, tidak usah. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama. Enak kan kita? Coba enaknya kalau kita semua ini elemen bersatu, ya, kompak, tidak saling menyalahkan, sama Nabi kita, sama Tuhan kita. Soal bagaimana sholat saja kan berbeda-beda orang takbir. Allahu Akbar. Satu, meletakkan tangan. Satu begini. Antara dada dengan pusat. Dua, dibawanya pusat. Bukan dibawa sekali ya. Tiga, di atas dada. Empat, lurus. Mau kau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Semua boleh dan ada dalilnya. Mana yang tidak betul kalau kau pakai empat-empatnya? Allahu Akbar. Ini banyak orang belajar. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Orang Pak, adik-adik ini, anak-anak milenial, yang kau belajar melalui YouTube, jangan kau terima mentah-mentah. Kenapa? Apalagi yang 1 menit di Instagram. Memang ada hadisnya, memang ada dalilnya, sahih. Tapi Bapak tidak diberikan dalil yang lain. Kenapa? Karena waktunya 1 menit. Belajar ilmu hadis itu ada yang tidak bisa dipisah. Apa? Satu, asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Sejarah turunnya itu hadis, sejarah diucapkannya itu hadis. Apa yang perlu ditahu? Sejarah hukum Islam. Apa sejarah hukum Islam? Apa hubungannya dengan fikih? Kita harus tahu di mana itu Nabi ucapkan itu hadis. Kenapa? Karena tempat menentukan kesimpulan fikihnya. Contoh, kita pernah mendapati hadis Nabi turun kalau mau sujud tangannya dulu. Allahu Akbar. Mau sujud tangannya dulu, baru lututnya. Ada juga hadis sahih lututnya dulu. Sama-sama hadisnya sahih, maka dipelajari sejarahnya. Oh, ternyata yang tangannya dulu turun Nabi ucapkan ketika dalam keadaan perang. Waktu itu di tengah perang, bebatuan batu-batu gunung, maka tangan dulu yang turun. Kenapa? Karena kalau lutut dulu turun, sakit itu lutut. Kenapa Nabi lutut turun? Sejarah dipelajari. Oh, Nabi ada di Madinah, sehingga lututnya dulu turun. Pasir, tidak apa-apa, tidak sakit. Contoh lagi, saya pernah dapat di medsos posisi kaki. Ada kan? Posisi kaki ketika sujud, ya. Anggap ini jari-jari kaki. Ada yang jari-jari kakinya keluar begini. Ada yang jari-jari kakinya lurus. Jari-jari kaki ini anggap ada juga yang melekuk ke dalam. 3 itu udah gambar toh. Yang pertama lurus begini, nah coret. Salah. Yang di tengah kakinya menghadap keluar jari-jarinya. Salah. Yang di tengah baru yang menghadap ke dalam, baru nak tulis benar. Ini tidak bijaksana. Kenapa? Yang kiri kanan bukan salah, tapi tidak sesuai sunnah. Yang di tengah itulah sunnah. Beda maknanya salah dengan sunnah. Kalau salah otomatis batal. Kalau sunnah artinya kau lakukan, nilainya pahalanya tinggi. Kalau kau tidak sunnah tetap sah, tapi pahalanya kurang. Itu. Ini belajar agama melalui YouTube. 1 menit habis kuotanya. Nah, salahkan semua. Ini ustadz sombong ini yang begini. Jangan kau suka salahkan pendapatnya orang. Lebih baik kau jelaskan semua imam mazhab. Mana yang dia pilih terserah. Ya. Jangan mau terhasut bahwa kalau ini presiden terpilih hilang tahlil. Kalau ini hilang terpilih maka tidak ada begini. Jangan, itu hanya otak-otak kotor yang mau mencari kemenangan secara kotor. Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Tuhan nak cabut ilmumu. Caranya apa? Nak kasih pikun kok. Ada orang banyak sekali gelarnya. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kamu mau pensiun. Kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jiratku.
Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, ih berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya nak cium. Jangan juga modus, mentang-mentang sudah dengar begini, masuk kamarnya pembantu, didapat sama anaknya, ih ku kira mamakmu nak. Ayo, jangan sombong gara-gara ilmu, jangan sombong gara-gara pangkat jabatan, jangan sombong gara-gara harta. Kenapa? Allah tidak senang orang yang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah. Maka salah satu sifat Allah dari 99 disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang membuat kita sukses kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kasih contoh, bapak bersedekah tapi dengan cara kasar orang tidak terima. Contoh ya, saya kasih ki uang tapi dengan cara kasar, woi dah saat mau ke uang ya, ini ada uang 1 juta ambil kok, pakai kaki. Oh kalau orang Bugis Nabi bilang, saya miskin ku tobok kau kalau kau kasih gitu kak. Coba jangan. Allah senang orang-orang yang tawadu, Allah senang orang yang halus tutur katanya. Matur nuwun, gimana kabar? Ah, ini anak-anak yang perlu diajari pak. Anak-anak kita sekarang sopan kalau sama cowoknya. Assalamualaikum kak. Woi cewek, woi cewek, kalau terima kau telepon jangan kau juga mendayu-dayu, membuat cowokmu terpesona dan naik nafsunya. Coba bedek kalau kau tegas terima telepon. Dia bilang cowok tak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah. Jalan, apa jalan-jalan? Coba itu ndak berani tuh laki-laki. Waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah aja kak. Gimana laki-laki ndak nafsu? Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya baru satu dikasih tahu keluarlah dia 10 kalimat. Sama bapaknya ndak pernah nak cium tangannya. Bapak-bapak ingat, kalau anak mau keluar rumah cium tangan ndak? Nah cium tangan tak pak? Ndak, nah sliding ji pak. Oh ini. Sekalinya tangannya cowoknya tabek kak. Dongok. Dan cium tangannya cowokmu, dia kasih sekolah kok. HP-nya deh cowok. Woi cewek, ada di sini wallpapernya bapaknya, saya kasih kau hadiah. HP-mu, wallpapernya bapakmu situ fotonya. Fotonya siapa? Lee Min Ho, artis Korea, nak kenal kau dong? Bapakmu dong, dia yang sekolahkan kau, nantar jemput kau. Bagaimana hidupmu mau berkah kalau orang tuamu kau tidak hargai? Sama cowoknya sopan, sama pacarnya santun, sama orang tuanya kurang ajar, tipu saja mamaknya. Kalau mamaknya suruh jemput, mak, nak jemput kak dulu nak di pelabuhan, bapakmu sibuk. Mak, capek orang baru pulang sekolah. Sama mamaknya, sekalinya ceweknya, kak telepon, jemput kak dulu, tunggu deh 10 menit saya sampai. Mana hidupmu mau bagus? Ada anak tanya-tanya saya, Ustadz, orang tuaku ndak sholat, orang tuaku tukang tipu, orang tuaku pemabuk, ndak pernah diurus saya dari kecil. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah birrul walidain. Ingat kisahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, bapakmu itu jangan kau lawan. Dia nyembah berhala, ya Allah, bagaimanapun bapakmu, jangan kau lawan bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa banyak sarjana menganggur, salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, nah belikan pulsa cewek nah. Dikirim ke Kendari dengan harapan pulang gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Apa tampu ila cilaka. Jangan ketawa, serius orang ini. Coba bingung saya lihat anak-anak sekarang pak. Nauzubillah min zalik. Ya, kita juga pak, bagaimana anak tak tidak rusak? Nah kita juga sendiri yang kasar. Mendidik anak kasih contoh yang jelek. Awas kok kalau merokok kok. Kalau merokok kok saya dapat, saya kasih makan kok sama bungkusnya. 15 menit kemudian dia bilang, nak, Piko belikan nggak dulu rokok? Masuk mau apa? Ada perokok di sini? Ada? Berhenti ki merokok pak. Saya doakan ki berhenti merokok.
Bapak kalau merokok Pak memperkaya orang Yahudi. Itu pabrik rokok semua yang ada di Indonesia orang Yahudi yang punya. Sahamnya orang Yahudi punya Pak. Merokok kayak orang beleng-beleng. Itu aja nak kerja 10 menit sandar itu. Loh. Sekali-kali isap. Dia ketawa orang serius ini Pak. Saya biar Ustadz kalau lihat Kak Ustadz merokok, biar hafal ayat banyak, langsung sekali 0. Saya kenapa Ustadz? Rokok haram. Siapa bilang? Ulama Timur Tengah yang bilang haram. Tidak ada ulama Timur Tengah bilang makruh. Hanya ada sebagian Jawa Timur. Ternyata dia juga merokok. Ibu-ibu senang tidak suaminya merokok? Dengar aspirasinya ibu-ibu. Daripada bapak merokok, Nabi bilang tidak jalan otakku tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan di otak tak. Kalau bapak bilang baik itu rokok, besok pagi beli rokok 1 bungkus, panggil anaknya bapak yang paling bungsu SMP dengan istrinya, suruh merokok bertiga di situ. Bapak kalau anggap baik. Tapi pasti bilang biar bapak merokok, kau jangan merokok. Ah? Kenapa? Karena bapak tahu rokok merusak. Nabi bilang temanku sebenarnya itu rokok tidak merusak Ustaz. Yang penting tidak ketemu rokok korek. Pernah dengar iblis ditempelin Pak? Iblis ditempelin sama manusia. Datanglah ini iblis, coba ini manusia. Pertama kamar dikasih hamar, kau minum, minggu depan saya datang. Kamar kedua kasih kartu, kau judi di situ, minggu depan saya pulang. Yang ketiga kasih rokok, kau rokok sepuas-puasnya, minggu depan saya datang. Minggu depan datang, buka pintu pertama, baik masih mabuk Pak, hebat ini manusia. Pintu kedua, masih menjudi, jago ini manusia. Pintu ketiga dibuka, baru dibuka langsung ditampilkan, pak, kurang ngajar kau. Kenapa kau kasih rokok tidak ada api? Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak birrul walidain, baik-baik sama orang tua. Bapak-bapak yang sudah punya orang tua, mau naik pangkat Pak, jangan makin cari muka sama Kapolres. Tidak usah cari muka sama komandan Dandim. Kenapa? Ada mutasinya Pak. 2 tahun pindah lagi. Bapak setengah mati cari muka. Bapak sudah punya muka. Siap. Cemen lu men. Cari muka sama siapa? Orang tua. Coba adab kita sama orang tua tak? Hah? Coba dengar. Menelpon kita punya komandan. Cerita 5 menit. Tiba-tiba ibu tak menelpon dari kampung. Kita terima? Tidak. Tapi apa kita bilang? Sebentar ma, sebentar pi. Menelpon bosku. Terbalik. Anak yang baik, dia akan berkata, izin komandan, sebentar saya sambung, insya Allah 5 menit saya telepon lagi komandan, ibu saya menelpon. Itu anak yang baik. Jangan tak balik, mak sebentar saya telepon ya, menelpon komandanku. Tak balik. Ibu-ibu juga, hargai mertua tak. Datang mertuanya baru 5 menit. Kapan ki pulang mak? Ada istri begitu di sini? Ada? Ada? Kalau ada, jangan cerai Pak, kasihan jandai. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Artinya kalau datang mertua tak hargai, itu anak yang soleh. Ya. Dan yang keempat, kata Nabi, kalau kalian mau sukses adalah was-sadaqatu, bersedekahlah. Sedekah dengan duit, baik. Tidak punya duit, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, sedekah dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, sedekah dengan diam. Ayo bangun negara kita, bangun Wakatobi ini, bapak pengusaha, bantu bikin sekolah, bikin jembatan. Itu dengan uangnya. Tidak punya uang, bantu dengan otak, anggota DPR. Tidak punya otak karena bukan anggota DPR, bantu dengan apa? Bantu dengan tenaga, menjadi relawan. Tidak bisa juga, diam dengan cara apa? Bantu jangan banyak bicaramu. Itu Pak. Ya, insyaallah. Karena waktu yang terbatas. Yang kelima, jika mau maju di kampung, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah, 1 sampai 4 itu kiat kepada sesama manusia, hubungan horizontal. Tapi ingat, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita. Saya kasih contoh. Bapak, Pak, kalau saya bersandar di sini, begini, kalau dibuka ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Saya bersandar di kursi, kalau kursi ditarik, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Itu artinya kalau Bapak bersandar sama manusia, hilang sandarannya,
maka bapak akan jatuh. Bersandar sama bupati, bupati diganti, bapak setengah mati. Bersandar sama ketua DPR selesai, bapak hilang sandarannya. Bersandar sama Kapolres Dandim, hilang mereka, bapak hilang sandarannya. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah hilang, dan Allah akan hadir 24 jam. Allah hadir buat orang kaya, juga Allah hadir buat orang miskin. Allah hadir buat pejabat, Allah juga hadir buat rakyat jelata. Allah hadir buat orang pintar pun Allah hadir buat orang bodoh. Allah hadir di rumah orang kaya pun Allah hadir di masjid. Allah bisa ditemui 24 jam. Bapak mau ketemu sama bupati perlu protokoler, tapi bapak mau ketemu dengan Allah kapan dan dimanapun Allah perlu bisa ditemui. Maka bapak ibu, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita. Bapak-bapak polisi, tentara mau naik pangkat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak punya duit untuk sekolah, tapi tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Kalau engkau yang mengabulkan doaku, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Bapak bangun 40 malam berturut-turut, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita simpulkan pembicaraan kita, kalau ini masyarakat Wakatobi mau sukses, kata Nabi, 1, tuntut ilmu pengetahuan. 2, tingkatkan persaudaraan, jangan berpecah belah. Yang ketiga, haluskan tutur katamu, muliakan orang tuamu. Yang keempat, banyak-banyaklah bersedekah. Dan yang kelima, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Apabila 5 hal ini kita lakukan, maka janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar, maka saya turunkan dari langit dan dari dalam tanah. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapai? Kalau lobet tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. HP lobet, cas 1 jam full, HP baru. Cas 2 jam masih lobet, cas 3 jam masih lobet, cas sampai pagi masih lobet, rusak HPmu. Alhamdulillah, hampir 2 jam ku cas hari ini. 1 jam 45 menit. Kalau bapak selesai dengar ceramah ini, yang tadinya bermusuhan gara-gara pilpres, besok dia baku baik, maka bapak imannya baik. Dia amalkan yang 5 ini, maka bapak imannya baik. Allah janjikan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya akan menjadi penghuni surga. Selesai dengar ceramah, mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, selesai dengar ceramah tetap menyebarkan hoax, tetap berbenci-benci, tetap bermusuhan gara-gara pilpres, tidak mempan nasihat. Bahkan dia bilang, Pak Kapolres, jangan lagi kau undang itu Ustadz Dasat, tidak enak ceramahnya. 5 na bahas saya terus nak kena. Orang seperti inilah yang disindir dalam Allah dalam Al-Quran, wa dhawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau sampaikan ceramah atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Kakak saya di kampung jual beli kambing sampai sekarang, binatang kambing. Kalau ada kambingnya mak nakal suka nak ganggu temannya, nah bilang jual itu. Sampai di pasar dijual tidak laku, bawa pulang, potong, dagingnya bisa jadi sate, kulitnya bisa jadi perhiasan, tanduknya bisa jadi perhiasan, ekornya bisa sop kikil, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, semua dipakai. Kambing nakal jual, tidak laku potong, kita makan sama-sama. Kalau ada masyarakat Wakatobi nakal, penghasut, pengangguran, tidak sholat, jelek mukanya, suka mengganggu, bau keteknya, diapai? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Inilah yang Allah jelaskan, kalian lebih hina kalau tidak mau dengar nasihat. Ini tujuannya Kapolres bikin tabligh akbar, supaya kita tidak lebih hina dari binatang, dan pemilu aman, damai, sejuk terwujud di kota Wakatobi ini. Kalau ini damai, maka orang-orang Wakatobi sendiri yang akan sejahtera. Demikian, sebelum kita akhiri,
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita